Naura dan Pangeran Favian mencari bekantan dan mutiara hujan. Suatu sore di desa Asiania, sebuah desa nan teduh dipayungi berbagai macam pohon raksasa di kaki Gunung Sinduri, Naura bersama kucingnya yang bernama Pluto sedang menyusuri pinggiran sungai untuk mencari ikan seluang. Secara tidak sengaja, Naura melihat seorang anak lelaki yang sedang menangis tak jauh dari pohon ciwot. Pakaian anak lelaki itu terlihat basah dan rambutnya pun berantakan. Ia memegangi sebuah mahkota berwarna emas dengan batu rubi merah di sekelilingnya. Naura pun bertanya-tanya. Siapa anak itu? Aku tidak pernah melihatnya. Batin Naura kepada Pluto. Sahut Pluto dengan lantang, membuat anak lelaki itu menyadari kehadiran mereka. Sisi siapa kamu? Tanya anak itu dengan terkejut dan ketakutan. Hai, kamu baik-baik saja? Perkenalkan, namaku Naura, dan ini kucingku Pluto. Kami tinggal di desa Asiania di dekat sini. Jawab Naura sambil tersenyum. Perkenalan hangat itu membuat anak lelaki itu tidak takut lagi. Namaku Favian. Aku adalah pangeran di negeri Maya. Dan aku tidak tahu bagaimana bisa sampai di sini. Naura dan Pluto mendengarkan cerita Pangeran Favian sebelum sampai di pinggiran desa Asiania. Pangeran Favian bercerita bahwa di negeri WHA sedang dilanda kekeringan. Semua tanaman kering dan mati, hingga negeri WHA terancam kelaparan. Semua itu terjadi disebabkan oleh kutukan seekor bekantan ajaib bernama Nasalis. Bekantan ajaib itu datang beberapa bulan sebelumnya kepada seorang kepala desa, untuk meminta hasil panen buah-buahan serta biji-bijian untuk ia bawa pulang kepada keluarganya yang sedang sakit. Kepala desa adalah seorang yang pelit, dan ia menolak permintaan Nasalis, meski bekantan tua itu sudah memohon. Hingga akhirnya bekantan itu diusir pergi dan dipukuli oleh kepala desa dan beberapa penduduk desa. Mereka tidak tahu bahwa bekantan tua bernama Nasalis itu adalah seekor bekantan ajaib yang bisa berkelana kemanapun dengan hidung besarnya. Hidungnya akan menyala ketika ia mengucap mantra Gaofral Hen sebanyak 3 kali. Lalu ia akan masuk melalui pohon besar manapun dan menembusnya, menuju tempat mana saja yang ia pikirkan. Sayangnya, sebelum pergi bekantan bernama Nasalis itu berkata, sungguh negerimu ini akan merasakan kekeringan panjang hingga kalian akan mengingat Nasalis yang meminta sedikit buah untuk dimakan, dan menyesali keangkuhan yang kalian tunjukkan. Awalnya kepala desa dan penduduk tidak percaya dan hanya menertawakan bekantan tua yang menghilang menembus pohon ek itu. Namun kekeringan itu benar terjadi, hingga seluruh desa gagal panen. Sampai seluruh negeri kekeringan, barulah kepala desa tersebut melaporkan kejadian itu kepada kerajaan. Alangkah murkanya sang raja yang dikenal baik dan dermawan ketika mendengar cerita kepala desa tentang bekantan tua ajaib bernama Nasalis. Pangeran Favian adalah seorang kutu buku yang suka menghabiskan hari di perpustakaan. Maka, saat mendengar cerita tentang bekantan ajaib, ia segera berlari ke perpustakaan kerajaan dan mencari buku yang pernah ia baca. Dan benar saja, kisah bekantan ajaib memang ada. Ternyata kedatangan bekantan itu adalah sebuah ujian untuk kepala desa. Apabila berhasil melewatinya, bekantan itu akan mengabulkan sebuah permintaan. Namun apabila gagal, bekantan itu akan memberi pelajaran. Saat itu Pangeran Favian sedang membaca buku tersebut di bawah pohon besar, dan halaman bukunya menunjukkan sebuah mantra. Ia pun membaca Gaofral Hen sebanyak 3 kali sesuai instruksi. Dan tiba-tiba saja, ia terjatuh menembus pohon di belakangnya dan sampai di sungai kecil di dekat desa Asiania. Kebetulan saat itu ia merasa kepanasan dan berpikir ingin bermain air di sungai kecil. Karena itulah pakaiannya basah saat bertemu Naura dan Pluto. Pangeran Favian segera menunjukkan buku yang sedang ia baca kepada Naura. Tolong bantu aku Naura. Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa pulang? Pangeran, aku sudah membaca buku ini.
Di dalam buku juga ada mengenai kesatria yang menyelamatkan negerinya dari kehancuran. Sepertinya itu adalah dirimu, pangeran. Tidak semua orang mengetahui bahwa bekantan ajaib adalah nyata. Buku ini adalah petunjuknya. Aku dan Pluto akan membantumu mencari bekantan ajaib itu. Naura dan Pluto segera mengajak Pangeran Favian ke rumah mereka agar ia bisa berganti pakaian. Pangeran menyembunyikan mahkotanya di dalam tas kain pemberian Naura. Pangeran Favian tidak ingin dipanggil dengan gelarnya, jadi meminta Naura memanggilnya dengan namanya saja. Baik Favian, apakah kamu sudah siap? Iya, aku siap, Naura. Kalau kamu sudah siap, ayo kita berangkat. Naura, Pluto dan Favian segera kembali ke pohon ciwot di dekat sungai dan mengucapkan mantra Gaofral Heen sebanyak 3 kali dan memikirkan bekantan ajaib bernama Nasalis. Tampak pohon besar itu berubah menjadi sebuah lubang hitam besar yang bisa mereka masuki. Ketiganya melangkah dengan hati-hati ke dalam lubang hitam itu yang terlihat seperti portal dimensi. Setelah mereka masuk, mereka dengan sekejap tiba di sebuah hutan pinggir pantai yang dipenuhi suara serak beberapa bekantan di atas pohon. Bekantan-bekantan itu tidak menyadari kehadiran 2 anak manusia dan seekor kucing itu. Terdengar suara ombak dari pantai yang berada tidak jauh dari mereka. Sungguh pemandangan yang indah. Tak lama kemudian, 2 gorila besar mendatangi mereka. Rupanya kedua gorila adalah penjaga hutan pantai yang sedang bertugas. Selamat datang di negeri Pantai Butun. Apakah kalian hendak bertemu Nasalis? Naura dan Favian saling pandang. Karena entah bagaimana, mereka bisa mengerti bahasa gorila itu. Keduanya pun mengangguk cemas. Sepertinya kedatangan mereka memang diharapkan Nasalis. Naura, Favian serta Pluto mengikuti kedua gorila masuk lebih jauh ke dalam hutan. Sampai tiba ke sebuah istana pohon. Pohon ciwot terbesar yang pernah mereka lihat, dan di seluruh dahannya dipenuhi ruangan-ruangan dengan bunga terompet menyala layaknya lampu. Sungguh megah dan indah. Terdapat tangga melingkar di belakang pohon raksasa itu menuju sebuah ruangan dengan 2 gorila lain berjaga di depan pintunya. Mereka pun memasukinya, dan betapa takjub Naura dan Favian melihat kemegahan di dalamnya. Bunga-bunga terompet yang menyala memenuhi langit-langit, beberapa bekantan besar tengah berbincang di sebuah sofa panjang yang terbuat dari kayu jati, dengan meja penuh buah-buahan di depan mereka. Bekantan yang terlihat lebih besar dan tua, duduk di tengah ruangan. Bekantan itu duduk di sebuah kursi besar seperti singgasana yang juga terbuat dari kayu jati. Selamat datang, wahai anak-anak negeri seberang. Sambut bekantan dengan ramah, membuat bekantan lainnya menoleh dan memperhatikan mereka. Terima kasih Tuan Bekantan. Panggil saja Nasalis. Itu namaku. Baik Tuan Nasalis. Begini Tuan Nasalis, kedatangan kami. Namun sebelum Naura selesai berbicara, sang bekantan tua mengangkat satu tangan untuk menghentikannya. Aku sudah tahu apa keinginan kalian. Maaf, kutukan itu akan tetap ada sampai kalian memperoleh pelajaran berharga. Aku mohon Tuan Nasalis, negeri kami dilanda kekeringan yang berkepanjangan. Ayahku adalah orang yang dermawan. Anda bertemu dengan orang yang salah dalam perjalanan Anda ke WHA. Pangeran, sesungguhnya orang tersebut adalah bawahan ayahmu. Jadi sudah sepantasnya ayahmu juga menerima hukuman. Seorang pemimpin seharusnya dapat tegas menghadapi bawahan yang tidak baik. Bekantan ini sungguh ajaib. Tanpa memperkenalkan diri padanya, ia sudah mengetahui bahwa Favian adalah seorang pangeran. Tetapi Tuan Nasalis, ada banyak rakyat berhati baik yang juga turut menjadi korban. Mereka akan kelaparan jika kekeringan tidak juga berhenti. Baiklah gadis Asiania, ada satu cara untuk mendapatkan hujan. Pergilah ke tepi pantai dan temui Raja Duyung di dalam gua mutiara.
mintalah sebuah mutiara hujan kepadanya. Setelah berterima kasih kepada Tuan Nasalis, mereka bergegas menuju pantai. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan bekantan baik hati yang memberitahu arah yang benar menuju gua mutiara kepada mereka. Setelah tiba di depan gua besar yang penuh mutiara di sekeliling pintu masuknya, mereka kemudian bertemu seekor owa berwarna abu-abu yang sedang bermain pasir. Ternyata owa tersebut adalah penjaga gua mutiara. Owa mengantarkan mereka sampai ke pintu kedua di dalam gua. Wah, dia bicara. Pluto mengangguk dan duduk di sisi gua dekat Raja Duyung. Pluto pun mulai bicara dan memberikan pertanyaan teka-teki. Baiklah, teka-teki pertama, ia mengikutimu di sekitar rumah. Tapi ia tidak bisa masuk ataupun keluar dari rumah. Apakah ia yang kumaksud? Naura dan Favian berpikir keras selama beberapa menit. Dan setelah berdiskusi, mereka pun menjawab. Bayangan? Para duyung kini menonton dan bersorak atas jawaban mereka. Rupanya, jawabannya adalah benar. Hati Naura dan Favian pun lega. Pertanyaan kedua, siapakah yang berdiri di tengah-tengah pesta? Naura dan Favian memandang sekeliling. Duyung-duyung itu nampak seperti sedang pesta. Namun menurut Favian bukan itu yang ditanyakan. Ia pun dengan percaya diri menjawab. Huruf T. Lalu para duyung kembali bersorak dan tertawa. Rupanya itulah jawaban yang dimaksud. Hampir saja. Pertanyaan terakhir, aku bergerak tanpa berjalan. Aku menangis tanpa mata. Udara adalah rumahku, namun aku tidak bisa bernapas. Apakah aku? Teka-teki terakhir membuat Favian mengernyit. Naura dan Favian berdiskusi lama sekali. Tidak kunjung menemukan jawaban yang meyakinkan. Ayolah Naura dan Favian, kalian pasti bisa. Semilir angin tiba-tiba menerpa Naura, membuat hijabnya melambai-lambai. Dan Favian melihatnya. Selama beberapa saat, ia terus memandang Naura. Sampai merasa yakin, ia tahu jawabannya. Aku tahu, angin topan. Gemuruh sorak-sorai membahana di seluruh gua. Duyung-duyung itu memang sangat menyukai teka-teki seperti raja mereka. Setelah Naura dan Favian berhasil menjawab semua teka-teki, Raja Duyung pun menepati janjinya. Ia melepas salah satu batu mutiara dari kalungnya, dan meminta salah satu duyung memberikannya kepada Favian dan Naura. Batu mutiara itu adalah mutiara hujan yang membeku di dalam es abadi. Es itu melindungi mutiara hujan tersebut. Jika esnya pecah, maka hujan akan turun dengan deras selama 1 jam dalam seminggu penuh. Es itu hanya bisa dipecahkan dengan dahan kayu eboni yang hanya tumbuh di perkarangan istana di kerajaan Wehea.
Setelah berhasil mendapatkan batu mutiara, Naura dan Favian berpamitan dengan Raja Duyung. Salah satu duyung pun mengantar Naura, Favian, dan Pluto meninggalkan gua mutiara itu, dan kembali ke desa Asiania dengan perasaan haru dan lega. Kini Pangeran Favian dapat menyelamatkan rakyat di kerajaannya. Ia berterima kasih kepada Naura dan Pluto yang telah membantunya mendapatkan mutiara hujan. Naura dan Favian kemudian berpamitan. Pangeran Favian pun kembali ke kerajaannya. Naura merasa sangat senang dapat bertemu banyak sekali binatang ajaib yang beberapa di antaranya bisa berbicara. Juga para pemimpin hebat seperti Bekantan tua yang pemaaf, dan Raja Duyung baik hati yang menyukai teka-teki. Juga Pangeran Favian yang pemalu namun cerdas. Naura dan Pluto kembali pada sore hari ke rumah mereka di desa Asiania dengan riang gembira. Baiklah teman-teman, itulah akhir dari cerita petualangan Naura kali ini. Jika kalian suka, like, komen dan share ya. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.